Halo saudara semua, kembali lagi di Pesan Pembicaraan Singkat ASN bersama Beta, Ani yang akan memandu diskusi hari ini dengan tiga narasumber, ada Kakak Meldi, Kakak Patrick, dan juga Kakak Nehemia. Halo kakak semua. Halo Kak Gane, kakak-kakak, dan saudara pendengar semua. Halo Kak Gane dan teman-teman dan saudara semua. Halo Kak Gane dan teman-teman semua. Hari ini kita akan berbicara tentang tiga isu yang selalu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu narkoba, cybercrime, dan hate speech. Nah, seperti kalian tahu bahwa narkoba sekarang semakin kompleks masalahnya. Kita akan mulai dari yang pertama. Kita ingin tahu dari Kakak Meldi ini, kira-kira apa sih yang diangkat sehingga narkoba itu memicu orang-orang terpikat dalam masalah narkoba? Menurut Beta, ada beberapa alat utama, salah satunya yaitu krisis mental dan mudah akses. Anak-anak muda zaman sekarang itu keinginan untuk mencoba hal-hal yang baru itu tinggi, dan ditambah dengan mudahnya akses untuk mendapatkan narkoba. Betul. Ya, oke. Seperti kita ketahui bahwa sekarang karena kemudahan akses, orang-orang mudah untuk menemukan narkoba itu. Salah satu kasus yang kita ketahui di hari ini yaitu narkoba di dalam vape. Bukan lagi bagaimana? Benar sekali Kak, anak-anak muda zaman sekarang itu lebih suka mengikuti tren, dan oknum-oknum tertentu melihatnya itu sebagai peluang untuk membuat narkoba dalam bentuk liquid yang digunakan dalam vape. Kalau bisa Kak Patrick sendiri, tanggapan Kakak bagaimana terkait dengan narkoba di dalam vape sekarang? Menurut Beta setuju juga dengan pendapat kami di soal usia-usia. Sekarang kan kebanyakan peredaran vape itu kan terjadi di usia-usia remaja. Kebanyakan juga ada anak-anak SMA yang sudah memakai vape. Tapi untuk usia-usia begitu mereka tidak tahu bahwa ada beberapa vape yang dia mengandung zat-zat yang mengandung bahan-bahan berbahaya, karena bahan-bahan adiktif yang mengandung unsur narkoba. Jadi itu sangat mempengaruhi kehidupan mereka, anak muda, bahkan anak-anak usia remaja saat sekarang. Ya, berarti berpengaruh ke dalam kehidupan mereka, sosial media juga ya. Kalau menurut ini bagaimana terkait dengan dampak terhadap sosial? Betul sekali, kalau dampak sosial itu sebenarnya besar sekali. Contohnya kalau public figure atau selebgram atau TikTok itu terkena kasus narkoba, pengikut-pengikut di media sosialnya itu bakal mengira kalau permasalahan tentang narkoba ini enteng. Jadi penting sekali buat kita semua untuk mawas diri dan menyadari kalau sekarang itu bentuk narkoba bukan kayak yang lama, kayak sabu atau ganja saja, tapi kayak yang tadi, kayak sekarang sudah ada. Ya, betul ya saudara, kita semua harus tahu bahwa narkoba zaman now tidak dalam bentuk seperti yang lama juga, tapi sudah dalam bentuk liquid yang tadi disebutkan oleh para narasumber. Nah, kalau tadi kita boleh melihat bahwa ancaman yang ditemukan itu berdampak terhadap fisik, karena kita boleh berbicara lagi tentang bagaimana ancaman yang secara kasat punya kehidupan sehari secara tidak kasat mata, yaitu di dunia maya, yaitu masalah tentang cybercrime. Cybercrime ini seperti diketahui bahwa sangat meresahkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti data pribadi bocor, berbagai penggunaan AI untuk menyimpan uang lewat fake. Nah, kita pengen tahu nih bagaimana tanggapan Kakak Patrick tentang fake yang sekarang terjadi. Jadi kita sempat mencari untuk data cybercrime ini, bahwa kita baca saja bahwa dari data dari OJK menunjukkan bahwa scam tercatat sepanjang akhir 2024 sampai 2025 ada 290 kasus penipuan keuangan di Indonesia dengan total kerugian hampir tembus 6 triliun rupiah. Jadi sebagian besarnya itu dipicu oleh efek AI yang bobol proses verifikasi identitas di bank finance. Kalau kita lihat di Asia Tenggara sendiri, bahwa kerugian penipuan online setahun terakhir tafsirannya hampir 380 triliun rupiah. Dan Indonesia sendiri tercatat ada 9 triliun rupiah dari 411 ribu kasus laporan.
Penipu bisa tiru muka atau suara gotong, betaman, minta uang lewat video. Ya, jadi itu teman-teman. Wah, ternyata banyak kasus yang sudah terjadi dengan banyak sekali kerugian ya. Padahal kita sendiri harus bijak dalam menggunakan internet juga ya. Karena kita sendiri juga diatur dalam undang-undang. Berkaitan dengan sendiri bagaimana undang-undang mengatur kita dalam menggunakan internet. Ya, menurut Beta, secara aturan kita pun sudah punya undang-undang perlindungan data pribadi dan juga undang-undang IT. Cuman dibutuhkan masyarakat paham dan sadar akan hal itu. Karena kebanyakan yang kena tipu ini masyarakat tidak memahami dengan baik undang-undang tersebut, sehingga mereka dengan mudah ataupun cara-cara penipuan itu mereka tidak paham, sehingga mereka dengan mudah. Wah, berarti kakak sendiri punya literasi juga ya. Kalau kakak sendiri bagaimana dia merupakan Kak? Betul sekali yang tadi kami siap. Kalau banyak pengguna internet itu yang gampang percaya buat link-link palsu yang mungkin jelas, aman. Salah satu cara untuk mengakali itu memakai kata sandi yang berbeda atau punya akun-akun media sosial atau akun online. Jadi keamanan cyber itu bukan cuma dari pemerintah saja, punya kesadaran, juga harus punya kesadaran sendiri untuk bahwa keamanan cyber itu tetap menanggung jawab. Oke, kalau tadi kita berbicara tentang ancaman yang mengancam dirimu punya dompet, kita bergeser ke ancaman yang menyerang setengah hati, yaitu hate speech. Sebenarnya hate speech ini agak sedikit berbeda tipis dengan kebebasan pendapat. Seperti yang kita tahu, misalnya seseorang dia pengen mengatakan sesuatu, dia bilang kebebasan berpendapat, tetapi ternyata bisa mirip juga dengan hate speech. Sebenarnya apa sih bedanya hate speech dengan kebebasan berpendapat? Mungkin dari teman ini bisa menjelaskan? Ya, menurut Beta, kebebasan berpendapat itu difokuskan kepada ide dan argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan kalau hate speech itu fokus untuk merendahkan seseorang ataupun menyerang pribadi seseorang. Begitu niatnya suka merusak nama baik atau mengajak orang untuk memusuhi, itu bukan lagi pendapat tetapi hate speech. Wah, berarti hate speech ini sangat berbahaya lah Kak Melody. Untuk lagi bahas tentang hate speech ini, Beta ingat ada satu kasus yang baru saja terjadi, yaitu ada salah satu YouTuber, dia dijebloskan ke dalam penjara karena dia live streaming, lalu dia menunjukkan topik-topik sara. Kakak Memin ini bagaimana tanggapannya terhadap seorang YouTuber ini? Kalau di psikologi itu ada fenomena yang namanya online disinformation effect. Jadi konsep ini dari peneliti namanya John Suler, ini sudah meneliti. Jadi dia meneliti kalau orang di balik layar HP itu keberanian sama percaya dirinya itu meningkat. Rasa beraninya jauh lebih besar daripada tatap muka langsung. Jadi dong biasa kehilangan etika, bisa maki-maki di media sosial, rasis. Dong punya tujuan cuma cari viewers atau saweran saja. Padahal provokasi begitu yang bisa bikin orang marah dan benci di dunia. Ya, betul karena sekarang tanpa sadar juga banyak ikut-ikutan atau pengen ikut atau punya blogger, punya konten, tapi jadinya ikut menyebarkan hate speech. Padahal di Indonesia sendiri pun hate speech atau punya cara berpendapat di media sosial punya diatur dalam undang-undang. Itu yang akan dia. Mungkin kalian bisa tambahkan terkait itu. Menurut Beta, secara hukum batas antara mengkritik dengan hate speech itu jelas. Kalau kritik itu bagian dari kebijakan untuk membangun. Tetapi kalau hate speech itu menyerang pribadi, menyerang agama, suku, bahkan fisik seseorang. Sekarang ini sudah ada aturan baru di KUHP 2026 pasal 301 yang ancaman pidana sampai 5 tahun penjara.
untuk menyebarkan konten kebencian berbasis agama lewat sarana digital, termasuk live streaming. Kasus streaming yang kena hukum ini harus jadi pelajaran untuk semua. Ya, betul. Karena banyak dengan kasus-kasus yang sudah terjadi, sehingga takut tidak bersama dengan mereka juga, atau menjadi takutnya diri dengan batasan-batasan dalam mengakses dan memberikan informasi kepada yang lain. Mungkin ada yang mau ditambahkan yang seperti itu juga? Jadi untuk sepengetahuan teman-teman bahwa di dalam media sosial itu seperti Instagram, TikTok, dan Facebook itu ada sistem algoritmanya. Jadi pola yang kita tonton itu seperti hal-hal yang negatif atau yang ujaran kebencian itu dia akan merekam dan bisa mengulangnya walaupun dengan konten yang berbeda atau orang lain. Jadi untuk teman-teman tahu bahwa hal ini sangat mempengaruhi atau punya kehidupan. Jadi saran saja lebih memilah apa yang kita tonton agar dalam sistem algoritmanya bisa memfilter apa yang kita tonton seperti itu. Nah, dari ketiga isu yang tadi Kak bahas, narkoba, cybercrime, dan justice, kelihatan bahaya-bahaya sama now yang jauh-jauh dari bentuknya kehidupan sehari. Mulai dari bahaya bentuknya fisik, isi dompet, bahkan atau punya hati sendiri. Nah, kira-kira Beta mau tahu nih solusi apa yang dapat diberikan oleh kakak bertiga kepada saudara semua supaya kalian bisa menanggapi hal ini dengan bijak. Mungkin dari Pak Melly. Kalau Beta, jangan pernah kasih panggung bagi mereka yang ingin hate speech. Kalau perlu blokir saja supaya mereka tidak punya panggung untuk melakukan hal-hal seperti itu. Kalau sudah melewati batas dan memiliki ancaman-ancaman fisik, mending disimpan bukti-buktinya, kemudian dilaporkan ke pihak berwajib. Ya, terima kasih Kak Melly. Bagaimana Kak Melly? Jadi menurut Beta untuk kasus sedekah ada 3 prinsip yang menurut Beta bisa diterapkan untuk keamanan atau punya media sosial. Yang pertama itu betul bisa pakai itu faktor autentikator untuk 2 kali verifikasi. Yang kedua itu betul boleh pakai kata sandi yang sama untuk setiap akun. Jadi sebisanya setiap akun media sosial atau akun email dan akun lain memiliki kata sandi yang berbeda. Jadi untuk yang ketiga itu katong harus memfilter setiap pesan yang masuk, baik itu dari WA maupun dari SMS, karena kebanyakan ketika sudah dikumpul ada orang-orang yang sengaja mengirim pesan yang sebenarnya itu adalah salah satu unsur kejahatan. Jadi intinya adalah think before you speak. Oke, yang terakhir dari Kak Melly. Kalau dari Beta untuk kasus khusus untuk kasus narkoba, kalau misal ada orang yang kena kasus narkoba di punya lingkungan, jangan langsung bijak atau diancam. Jadi kita harus dekati secara personal dengan dia punya masalah, arahkan dia untuk rehabilitasi ke rehabilitasi resmi atau konselor. Karena di Indonesia itu pengguna yang lapor sendiri kalau dia kena narkoba itu lebih mungkin untuk masuk rehab daripada di penjara. Jadi masih bisa disembuhkan untuk penjara. Silakan. Oke, terima kasih Kak Melly, Kak Melly dan juga Kak Melly untuk kesempatan dan waktunya memberikan sharing bersama di hari ini. Semoga sharing satu hari ini memberikan manfaat juga untuk saudara dan semua. HP bisa sembunyikan, tapi